Hai guys, kembali lagi bersama dengan saya Linda. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tips dan cara untuk menjawab pertanyaan agar kalian lolos pada saat kalian melewati imigrasi di bandara ketika kalian mau traveling ke luar negeri. Jadi buat kamu yang penasaran apa saja sih pertanyaannya dan bagaimana cara untuk menjawab pertanyaannya agar kalian bisa lolos, langsung aja kita cek. Oke guys, jadi langkah yang pertama adalah kalian harus menyiapkan dokumen kalian terlebih dahulu sebelum kalian bepergian ke luar negeri. Nah, apa saja yang harus kalian persiapkan? Yang pertama adalah paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan. Jadi apabila paspor teman-teman sudah mau expire, alangkah baiknya kalau kalian buat paspor baru terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya, dokumen yang dibutuhkan selanjutnya adalah visa. Jadi visa ini tidak semua negara membutuhkan visa ya. Contohnya negara Asia, itu kalian tidak perlu menyiapkan visa terlebih dahulu sebelum kalian masuk di negara tersebut. Jadi ada beberapa negara yang membutuhkan visa jika teman-teman mau traveling ke negara tersebut. Contohnya negara Australia. Kemudian yang kedua adalah negara Schengen kayak Europe. Kemudian selanjutnya adalah USA. Itu semua membutuhkan visa apabila teman-teman mau ke sana. Jadi sebelum melakukan traveling, kalian harus mengapply visa terlebih dahulu ya untuk negara-negara yang mengharuskan kalian untuk membuat visa terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya bagi kamu yang mau masuk di negara Schengen atau mau ke negara yang membutuhkan visa, dokumen yang kalian harus print sebelum kalian berangkat adalah yang pertama adalah surat sponsorship dari pengundang, kemudian surat invitation letter kalau ada. Kemudian selanjutnya adalah alamat teman-teman pada saat kalian di luar negeri, kalian akan stay di mana, itu kalian harus print terlebih dahulu ya. Kemudian selanjutnya adalah tiket pulang pergi teman-teman, itu kalian harus print terlebih dahulu. Sebenarnya bisa melalui handphone, namun untuk jaga-jaga apabila teman-teman misalnya nggak ada internet atau misalnya HP-nya lowbat, itu kan the worst case ya. Cuma ini buat jaga-jaga aja, jadi lebih baik kalian print terlebih dahulu. Kemudian dokumen yang kalian butuhkan semuanya itu kalian masukin di satu map atau satu tas kecil. Jadi pada saat kalian di imigrasi, kalian tidak perlu membongkar semua tas kalian, tapi kalian cukup mengambil dokumen yang kalian butuhkan aja. Jadi ini untuk mempermudah kamu pada saat kalian melewati imigrasi. Jadi biar tidak lama dan tidak ribet ya. Kemudian selanjutnya ada beberapa negara yang menyarankan untuk mengisi form arrival card yang biasanya itu diisi secara online. Kalau misalnya kalian mengisi sebelum kalian berangkat, kalian bisa print terlebih dahulu. Tapi kalau kalian udah nggak sempat untuk print, nggak masalah, kalian bisa isi secara online aja. Oke, jadi let's say dokumen kalian sudah lengkap, semua berkas-berkas kalian sudah lengkap. Selanjutnya adalah bagaimana jika misalnya kalian sudah melakukan check-in dan kalian sudah menuju imigrasi. Jadi pada saat kalian sudah sampai di counter imigrasi, usahakan untuk ngantri dan jangan mengambil antrian orang. Karena di imigrasi itu ada beberapa petugas, jadi kayak misalnya ada 5, jadi misalnya teman kalian di kanan, kalian di kiri, kalian jangan nyerobos ke kanan ya. Kalian harus antri di line kalian. Kemudian kalian jangan sampai terlihat panik, oke? Nah, jadi setelah itu pada saat kalian sudah dipanggil, kalian memberikan paspor kalian dan kalian akan ditanya kalian dalam rangka apa ke negara tersebut. Misalnya kalian mau ke negara Jerman, kalian bilang saya mau ke Jerman dalam rangka mengunjungi pacar saya misalnya. Jadi kalian harus jujur ya, walaupun kalian mengunjungi siapapun, kalian harus jujur, saya mengunjungi pacar, teman, atau saya traveling, atau whatever, itu kalian harus jujur. Karena kalau sampai kalian nggak jujur, nanti kalian bisa dapat masalah. Oke, jadi kalian jawab simple dan jujur seakurat mungkin. Kemudian selanjutnya sama siapa? Kamu bilang misalnya kamu sendiri, kamu bilang sendiri. Kalau sama teman, bilang sama teman. Sama orang tua, bilang sama orang tua. Kemudian selanjutnya kamu akan ditanya, yang ketiga adalah berapa lama kamu di sana. Jadi kamu akan jawab misalnya rencana kamu 3 bulan, kamu harus bilang 3 bulan.
atau 2 bulan, atau 1 minggu, or beberapa hari gitu kan. Kemudian selanjutnya kamu akan tinggal di mana di negara Jerman. Misalnya kalian diundang sama pacar kalian, kalian bilang saya akan tinggal di rumah pacar saya, atau saya akan tinggal di hotel, atau saya akan tinggal di mana. Kalau misalnya kalian bilang kalian akan tinggal di hotel, biasanya pihak imigrasi akan meminta bookingan hotel kalian. Namun kalau misalnya kalian bilang saya tinggal di rumah pacar saya, biasanya di imigrasi juga akan meminta surat undangan. Jadi invitation letter ya. Kalau misalnya kamu ke negara Jerman. Tapi kalau kalian ke negara Asia kayak di Bangkok, Singapura, itu biasanya pertanyaannya lebih simple ya. Paling kalian ditanya dalam rangka apa, kemudian sama siapa, berapa lama, dan apakah kamu ada tiket pulang. Nah, setelah itu misalnya kalian sudah menyerahkan dokumen kalian akan ditanya kamu kapan pulang. Kalian bilang aja, misalnya kalian akan pulang bulan depan, kalian bilang aja akan pulang tanggal sekian. Kemudian nanti mereka akan minta apakah kamu ada tiket pulang. Jadi kalian harus menyiapkan tiket pulang terlebih dahulu. Jadi pada saat kalian ditanya di imigrasi, kalian sudah ada jawabannya ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah punya, kalian tinggal kasih ke petugasnya mengenai tiket pulang kalian. Dan setelah itu biasanya sudah nggak ada pertanyaan. Setelah itu biasanya kalian disarankan untuk melihat ke kamera, dan setelah itu paspor kalian akan di stamp. Dan setelah itu kalian sudah bisa melewati imigrasi dan langsung ke boarding gate-nya. Oke, jadi untuk imigrasi di Indonesia sudah kelar. Selanjutnya kita masuk ke imigrasi luar negeri. Nah, ini yang menentukan apakah kalian bisa masuk ke negara tersebut atau tidak pada saat kalian sampai di imigrasi luar negeri. Nah, langsung aja kita masuk di daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat kalian sampai di luar negeri. Jadi pertanyaannya itu full dalam bahasa Inggris ya. Sebenarnya bahasa Inggrisnya yang basic-basic aja. Jadi kalian nggak perlu takut, yang penting kalian ada basic English dikit itu udah bisa. Oke? Jadi pertanyaan yang pertama, apabila kalian masuk di imigrasi luar negeri, yang pertama adalah what's the purpose of your visit? Jadi dia menanyakan apa tujuan kalian ke negara ini. Jadi kalian bisa bilang kalau kalian liburan, kalian bisa bilang vacation or holiday, or kalian bisa bilang I'm visiting my friend, I'm visit my family, I'm visit my boyfriend, or something like that. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah where are you staying, or where do you stay, or where will you staying? Kalian bisa jawab I will stay in W Hotel, or I will stay in my friend apartment. Jadi kalian bisa bilang kalian akan stay di hotel ini, atau kalian bisa bilang kalian mau tinggal di rumah teman, atau I will stay in my boyfriend house, something like that. Kemudian pertanyaan selanjutnya, are you traveling alone? Pertanyaannya adalah apakah kamu traveling sendiri? You can answer, kamu bisa jawab no, I'm traveling with my friends, or I'm traveling with my parents, or you can answer yes, I'm traveling alone. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah have you been here before? Apakah kamu pernah ke negara ini sebelumnya? You can say no, I haven't been here before, or no, it's my first time. Atau kalau misalnya kalian sudah pernah, kalian bilang yes, I have been here before, or yes, I've been here 2 years ago, atau 6 months ago, atau beberapa bulan yang lalu, kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah do you have a return ticket? Jadi dia menanyakan bahwa apakah kamu punya tiket pulang. Jadi kalian bisa langsung tunjukin yes, I have. Jadi that's why pentingnya kalian menyiapkan tiket pulang kalian terlebih dahulu. Karena pada saat kalian udah di imigrasi luar negeri kan kamu pasti kayak kalau kamu mau beli tiket dulu pada saat kalian sudah di imigrasi itu memakan waktu, wasting time, dan kasihan yang ngantri di belakang kita kayak gitu. Oke? Kemudian selanjutnya adalah ini pertanyaan biasanya untuk kamu yang ke negara
yang membutuhkan visa, kayak negara Schengen atau misalnya kalian ke Australia atau USA. Biasanya tuh mereka nanya lebih detail, harus menunjukkan apa yang mereka minta. Tapi yang mereka minta tuh biasanya semua dokumen yang kalian sudah siapkan pada saat kalian mengurus visa. Jadi contohnya kayak surat invitation, kemudian surat sponsor, dan ini juga kalau bisa kalian, buat kamu yang di invite, kalau bisa kalian juga ngeprint surat kayak rekening koran dari pacar kalian. Dan kalau bisa kalian juga print atau copy paspor pacar kalian atau orang yang nge-invite kalian. Jadi biar lebih gampang pada saat kalian di imigrasi. Karena pada saat kalian di imigrasi di negara Schengen itu biasanya mereka tuh meminta banyak data ya. Walaupun kita udah punya visa yang sudah di-approve, biasanya tuh mereka minta dokumen yang sama pada saat kita melakukan pengajuan visa. Jadi alangkah baiknya dokumen kalian yang itu kalian bisa copy lagi dan kalian taruh di tas kalian untuk antisipasi kalau misalnya mereka nanti nanya. Karena pada waktu itu mereka nanya like, may I know how do you pay your stay while you are here, kayak bagaimana kamu akan membayar biaya akomodasi kamu selama kamu di sini. Dan untungnya waktu itu ada sponsor yang di dalam surat sponsor itu sudah menyatakan bahwa pacar saya itu akan membiayai saya selama saya di sana. Jadi saya menunjukkan bahwa sudah ditulis bahwa pacar saya akan membiayai saya selama di sana. Terus mereka kayak masih bingung, dan pada saat itu saya punya rekening koran yang habis di print tuh dari pacar saya. Jadi saya kasih lihat mereka bahwa here the proof that he has money, kayak ini contohnya kalau dia tuh punya uang untuk membiayai saya. Dan akhirnya mereka lihat, dan setelah itu langsung mereka puas. Jadi setelah petugas imigrasi sudah puas dengan pertanyaan mereka dan jawaban kita, biasanya mereka akan menyuruh kita untuk fingerprint ya. Dan setelah itu kalian akan disuruh untuk menghadap ke kamera. Jadi biasanya mereka bilang face to the camera. Jadi kalian maksudnya menghadap ke kamera aja gitu. Setelah itu udah selesai dan mereka akan stamp paspor kalian. Jadi setelah mereka stamp paspor kalian berarti urusan imigrasi udah kelar dan kalian sudah bisa langsung ke bagian pengambilan bagasi. Jadi sebenarnya cukup simple. Yang penting kalian melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan, dan yang penting kalian tenang aja dan jawabnya tuh simple aja, nggak usah terlalu berbelit-belit. Yang penting kamu jawab semua pertanyaan mereka, apa yang mereka butuhkan, kamu kasih info. Jadi buat kamu yang pertama kali ke luar negeri, jangan tegang say, kamu relax aja dan jangan panik. Intinya tetap calm down and harus memberikan informasi yang real ya. Oke guys, jadi itu dia untuk tips dan cara untuk menjawab pertanyaan pada saat kalian melewati imigrasi buat kamu yang mau ke luar negeri, baik itu yang first time ataupun kamu yang sudah beberapa kali tapi lupa. Jadi itu aja ya untuk tipsnya. Jadi pertanyaannya tuh nggak semua sama, tapi mostly kayak gitu. Jadi ini general question. Dan dari aku beberapa kali traveling ini biasanya semua pertanyaannya tuh yang kayak gitu. Oke, thank you so much udah nonton. Semoga video ini bisa membantu buat kamu yang membutuhkan. Oke, thank you so much udah nonton. Happy traveling and see you guys on next video. Bye bye.